tersenyum lagi. Walau tantangan datang menghadang, pegang tangan teman di kiri kanan. Kita kuat, kita bisa bertahan. Rujakan, seru ajak teman sehat. Bersama kita hebat, tak pernah sendiri. Rujakan, saling dukung penuh semangat. Kita raih harapan, sambut hari yang indah lagi. Halo, Kalau rasa takut welcome datang di komunitas Seru Aja Teman Sehat. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik, baik dong ya. Semangat, semangat pastinya. Nah, ini hari ini Cinat kembali bersama ada tamu spesial banget. Lokasinya tetap ya, bukan di Surabaya. Jadi Cinat di Surabaya, tapi beliaunya nih ada di Tangerang. Nah, cancer apa? Cancernya payudara ya, cancer mamai. Nah, kita langsung ya panggil saja, nanti biarkan beliau yang memperkenalkan dirinya sendiri ya. Kita sambut. Halo, Ibu Wiwin. Hai. Halo, Cina. Halo. Aduh, ini luar biasa loh. Sedang berjuang tapi mau berbagi cerita buat kita semua loh. Gimana kabarnya, Win? Alhamdulillah baik, Cina. Baik Sehat. ya. Oke, itu Cenat ngelihat masa-masanya berjuangnya Cenat kemarin juga loh. Gimana Iya, sekarang bisa pede gini ya? Tapi sebelum itu Win, kenalin dulu Win ke iya. teman-teman. Siapakah dirimu? Halo, teman-teman. Pejuang cancer. Selamat siang. Perkenalkan saya Wiwin. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya apa namanya terkena kanker payudara. Itu saya termasuk eh, pasien kanker yang sebenarnya telat banget tahu kalau saya itu kena kanker. Hmm. Jadi apa namanya minggu kemarin itu kemo terakhir saya di siklus pertama. Alhamdulillah gitu. Oke. Nah, ini berarti nanti evaluasi lagi ya, berarti ya Win ya. Betul. Iya, Oke, heeh. aktivitasnya sebelum kena cancer apa itu Win? Kenapa? Gimana sih, Nat? Aktivitasnya Oh, sebelum terkena aktivitas. cancer, heeh. Aku ibu rumah tangga, jadi sudah 3 tahun ini dulu kerja kantoran, Mm-mm, sudah 3 tahun oke. resign. Terus tadinya mau jadi ibu rumah tangga, cuman karena iseng-iseng aku jualan online di salah satu Oh, marketplace. oke. Terus kesibukannya Hmm. itu sambil ngurus anak, Anaknya berapa ya? ngurus anak. Tiga ya? Anaknya 3, betul. Tiga anak. Anakku Nah, 3. seorang ibu, tiga anak terkena cancer, ya pasti nggak ada yang mau ya. Tapi Iya, awalnya tadi bilang, Win, kamu termasuk salah satu yang telat, termasuk telat. Kenapa kok bisa betul, bilang betul. telat? Jadi dulu tuh zaman aku sebenarnya aku pernah punya tumor Cina di Mm-mm. payudara. Oke. Waktu itu kalau nggak salah tuh masih di SMP ya, duduk di kelas SMP waktu itu. Mm-mm. Terus payudaranya jinak, Oh, pernah sempat dioperasi, lalu diangkat, diobservasikan jinak. Nah, terus muncul lagi waktu itu di waktu aku masih kuliah, muncul lagi hmm. kuliah. Posisinya bukan di tempat yang sama, agak agak bergeser sedikit. Nah, Mm-mm. cuma saat itu aku nggak periksa medis. Hmm. Cuman apa namanya iniannya sama gitu, ciri-cirinya sama gitu. Jadi waktu itu aku hanya diminumin herbal waktu itu. Jadi sama orang tua, sama ibu aku tuh aku diminumin apa namanya tuh kunyit putih. Oh, Itu kunyit aku konsumsi putih. itu ada 1 sampai 2 bulan rutin konsisten setiap hari. Nah itu hilang, Hmm. hilang Cinat. Oke. Nah pas begitu udah hilang, udah nggak, maksudnya nggak ada kondisi tertentu yang aku alami lah sejak saat itu. Terus akhirnya aku kerja kan, kerja Mm-mm. terus Mm-mm. 3 tahun yang lalu aku sorry 2 tahun yang lalu aku resign. Mm-mm. Nah di pertengahan Agustus tahun 2024 aku ngerasain gejala-gejala yang agak-agak aneh. Tapi benjolan itu sebenarnya sudah ada di awal tahun 2024.
Oke. Sebenarnya sudah ada keluar benjolan. Waktu itu kecil benjolannya dan itu letaknya di kelenjar susu bagian atas. Oke. Sebenarnya aku termasuk orang yang awam banget, nggak ngerti banget sebenarnya soal cancer. Apa mungkin akunya yang terlalu cuek atau gimana gitu ya, Heeh. Cenat. Jadi begitu keluar benjolan, karena dulu pernah punya histori seperti itu, jadi mungkin aku ngerasa bahwa paling cuma tumor jinak biasa gitu kali Oh. ya, Karena dua pikiran yang ada di kali aku ya. gitu. Heeh. Gitu. Oke. Nah, cuman aku tidak bisa membedakan nih mana tumor yang jinak, mana yang Mana yang cancer? cirinya Keganas. tumor mengarah ke cancer gitu loh. Heeh. Oke. Nggak terlalu ini yang detail ke situ gitu. Hmm. Aku cuma mikir cuma benjolan biasa gitu. Itu sudah ada Hmm. di awal 2024. Oke. Namun gejala di badan, gejala di tubuh itu aku rasakan itu di pertengahan Agustus. Itu mulai malah dulu aku tuh indikasinya malah nggak ke cancer, Cenat. Aku Oh. berpikir aku kena saraf kejepit karena dulu larinya itu di bagian kaki. Oh, justru yang Jadi sakit kaki. kaki pertama dari kaki. Jadi Hmm. gejalanya seperti orang kena saraf kejepit, Cenat. Jadi aku tuh jalan posisinya udah nggak nggak bisa, pincang, terus udah gitu dari posisi duduk berdiri tuh nggak bisa begitu Oke. kan. Akhirnya Mm-mm. waktu itu aku putuskan periksa ke dokter saraf waktu itu, ke dokter saraf, Hmm. lalu dari dokter saraf aku sempat di ronsen tulang lumbar. Memang di situ katanya tulangnya itu, Mm-mm. rongga tulangnya itu mengecil, harusnya lebar ya, dia mengecil, ada beberapa ruas yang mengecil. Nah, Oke. dokter saraf bilang cukup olahraga aja, stretching, Mm-mm. udah kok pasti sembuh gitu. Dokter sarafnya Hmm. bilang. Oke. Akhirnya aku ikutin apa kata dokternya itu ya. Aku mulai olahraga, aku mulai stretching, jalan pagi Heeh. berapa menit gitu kan ya. Mm-mm. Nah, itu sudah mulai enak tuh, Cenat, walaupun jalannya masih Oke. belum normal gitu, masih masih agak-agak pincang gitu lah ya. Hmm. Nah, di bulan Oktober aku jatuh dari motor. Jatuh dari Oke. motor, kena tulang pinggul sebelah kanan, ya. Mm-mm. Pas jatuh itu sempat urut juga. Mm-mm. Terus udah mulai jalannya pakai tongkat. Oh. Aku jalan pakai tongkat. Itu sama sekali ini benjolan di payudara sudah mulai membesar ya di bulan Agustus ke Desember itu benjolan udah mulai membesar. Tapi sama sekali aku nggak konsen ke situ gitu loh. Maksudnya nggak sama sekali nggak ada pikiran apa karena benjolan. Atau pokoknya pikirannya cuman kayaknya aku kena saraf kejepit gitu aja gitu. Oh, soalnya Nah sampai yang sakit bukan di payudaranya gitu ya. enggak, Payudaranya di nggak sakit. payudara sama sekali nggak ngerasain sakit Oh, sama sekali. cuman membesar aja tapi dia nggak sakit. Membesar saja, membesar, dan sama sekali nggak ada yang harusnya Nyeri-nyeri kan gitu. apa dia luka, apa dia Heeh, heeh. lama-lama gimana kan biasanya gitu ya, Iya, Cinat ya. iya. Kalau Nggak ada kanker ya. payudara kan benjolannya kalau lama-lama nggak ini kan ada Kan luka, dia bisa heeh. pecah atau Iya. gimana gitu kan. Ini nggak sama sekali Oke. gitu. Heeh, Nah terus akhirnya eh, aku jalannya sudah pakai tongkat, makin parah jalannya juga. Akhirnya aku di MRI. Di MRI itu di bulan Desember. Di bulan Desember, MRI, awal Desember, keluar hasil MRI-nya. Nah, dari situlah baru dokter sarafnya itu yang bilang bahwa eh, aku waktu itu umurnya masih 42 tahun ya. Aku umur mm-mm. 42 tahun, tapi tulang ibu sudah seperti orang terkena menopause. Jadi kayak Oh, semacam apa sih? Kropos gitu ya. kropos. Heeh. Jadi dilihat Oke. dari hasil MRI itu tulang aku tuh kayak ada noda-noda gitu ya. Aku kan nggak tahu ya artinya apa. Nah, Hmm. dokter saraf itu bilang ada saraf kejepit, tapi tidak parah. Dia bilang gitu, tidak parah. Ini ibu terapi hanya beberapa kali saja, ini sudah bakalan sembuh. Tapi yang saya khawatirkan, tulang ibu itu keropos. Harusnya di umur ibu, ini ibu belum mengalami seperti ini. Dokter sarafnya bilang begitu. Hmm. Langsung dia tembak pertanyaan ke saya, dia bilang, ibu ada benjolan. Dia ngomong langsung ngomong gitu. Hmm. Aku langsung, kok dokter saraf langsung bilang nanyain itu gitu. Langsung ada dokter, saya bilang gitu. Di mana? Di payudara, saya bilang gitu kan. Gede. Hmm. Sekarang sudah membesar, saya bilang gitu.
Gimana ciri-cirinya? Oh. Keras. Saya bilang gitu. Keras, sakit nggak? Nggak sakit dokter. Saya bilang gitu. Akhirnya, tapi Hmm. dokter itu nggak menjelaskan kalau ibu seperti ibu terkena cancer atau gimana. Enggak. Dia cuma bilang, kalau gitu saya rujuk ibu ke dokter bedah. Dia bilang gitu ya. Ibu nanti Oke. ke dokter bedah, tanyakan ke dokter bedah. Nanti ini hasil MRI-nya saya lampirkan. Dia bilang gitu kan. Nah, nanti dari situ biar dokter bedahnya yang menjelaskan ke ibu. Tanya Hmm. kan. Nah, Mm-mm. pada saat itu tuh karena di bulan Desember itu banyak libur, jadi saya baru dirujuk ke dokter bedah itu di bulan Januari. Oke. Nah, belum sempat saya datang ke dokter bedah, saya kondisinya udah benar-benar drop, Cenat. Jadi Oh. kondisinya saya sudah tidak bisa duduk, jadi Wah. hanya bisa tiduran. Itu sudah menjalar sampai ke leher. Jadi saya tuh kalau Oh. posisi duduk, leher saya tuh tulang leher nggak kuat untuk apa kayak menyangga berat Penyangga gini kepala. nggak bisa ya diem Nggak duduk bisa gini sama ya? sekali. Jadi hanya bisa Oh. tiduran. Kaki pun sebelah kanan udah bener-bener nggak bisa digerakkan. Masih bisa sedikit, tapi sama sekali udah nggak bisa. Sakitnya luar biasa. Itu jadi saya itu dari Desember baru mulai kemo itu kan di Maret ya. Iya. Jadi dari Desember, Januari, hampir 3 bulan itu saya kemana-mana itu pakai berangkar ambulan, periksa ke Hmm. rumah sakit, ke poli, terus lakukan biopsi. Oke. Udah itu semua dilakukan pakai ambulan waktu itu. Iya. Oke, jadi makanya Gitu. termasuk telat karena ya itu tadi ya, nggak nyangka karena benjolan itulah yang bikin dirimu tuh nggak bisa jalan, susah jalan, sakit, Betul, betul, iya kakinya. betul. Oke, terus Mm-mm. sedangkan di payudaranya tidak terasa yang seperti apa-apa gitu ya. Betul, betul, Dan Cenat. hasilnya setelah biopsi gimana, Win? Nah, hasilnya biopsi begitu keluar, ya apa Hasilnya? dinyatakan bahwa memang masuk ke kategori kanker kanker ganas. Dokternya bilang seperti itu. Dan waktu itu saya juga benar-benar awam soal cancer, Cenat. Jadi Ya. benar-benar nggak ngerti. Saya juga Heeh. sampai sekarang pun saya nggak nanya saya tuh kena stadium berapa sama dokter onkologis saya. Cuma saya cari tahu aja sendiri lewat Google atau lewat teman-teman yang suka nge-live di TikTok gitu-gitu ya. Heeh. Saya coba cari tahu. Yang penting saya sembuh, saya ngejalanin apa namanya pengobatan medis, udah gitu. Jadi habis di biopsi gitu kan, ketemu dokter. Waktu itu saya sempat drop juga cenat karena Oh, saya kan pakai BPJS ya. Karena ya. kalau pakai BPJS itu di sini tuh waiting list untuk ke dokter onkologinya tuh panjang sekali, Cenat. Jadi Hmm. bisa sampai 6 bulan kadang, 5 sampai 6 bulan baru bisa ketemu dokter onkologi. Jadi kondisi saya udah lima benar-benar enam drop bulan baru dari bisa ketemu dokter onkologi. betul, betul. Itu saya waktu itu dirujuk ke Siloam, Siloam MRCC yang di Hmm. Semanggi. Itu saya Oke. nggak bisa langsung ketemu dokter onkologinya karena dia waiting listnya banyak banget, bisa sampai 5 sampai 6 bulan baru bisa ketemu. Itu kondisi saya udah benar-benar drop. Jadi belum ketemu dokter onkologi tapi saya udah periksa paru terus sama jantung waktu itu ya. Udah sempat periksa itu IHK juga, udah dapat IHK juga. Heeh. Nah, itu kondisinya udah benar-benar drop, saya udah nggak bisa makan, mual, muntah, terus dari mata ini badan semua warnanya kuning. Oh, Dari mata semua pokoknya kulit saya tuh udah warnanya kuning. Berat saya dari yang 68 kilo sampai cuma 50 kilo waktu itu beratnya sampean. oke. Itu karena nggak bisa makan, sama sekali nggak bisa makan. Terus karena di keluarga juga awam juga soal cancer, kita juga dalam kebingungan, aduh harus kemana gitu. Mau ke sini disuruh waiting listnya lama banget gitu, Heeh, sedangkan ya. kondisinya saya udah kayak begini gitu kan. Nah akhirnya saudara ada yang kerja di salah satu instansi pemerintah, akhirnya saat itu juga saya dibawa ke RSPAD. Di situ saya dilakukan perawatan badan dulu karena begitu dicek darah semuanya turun. Itu yang menyebabkan apa namanya badan saya jadi kuning semua. Oke. Terus udah gitu saya dirawat hampir seminggu lebih waktu itu.
ya, sampai harus transfusi darah juga, transfusi trombosit juga waktu itu. Pokoknya benar-benar untuk apa namanya, mengembalikan kondisi kondisi badan saya dulu sebelum saya masuk kemo waktu itu. Oke, karena belum kemo aja udah begitu ya kondisinya kan. Betul, Sudah betul. Jadi, sudah oh, ibaratnya secara ini nggak fit sama sekali gitu ya. betul. Oke, terus habis itu Dan- berarti nih pengobatannya sampai sekarang full BPJS ya. Mulai dari betul, kemoterapinya dan lain-lain tuh semuanya iya, BPJS ya. betul. Ke BPJS Oke. Terus gitu. habis itu dokter menyatakan harus kemoterapi Mm-mm. dan radiasi gitu. Kemo aja sih. Waktu Ini itu baru dokter kemo bilang ya. kemo, Oh, kemo kemo, 8 oke. kali, Kemo 8 kemo kali, 8 satu kali, siklusnya tapi 8 kali. betul 8 Heeh. kali. Terus ini Tadinya kan, berarti satu siklus ini ya. iya betul. Oh, oke. Nanti baru Heeh. evaluasi lagi ya, Win. Evaluasi, benar. Oke. Selama kemo gimana, Win? Berarti ketemunya Kinot itu di kemoterapi yang ke Di awal sebelum berapa? kemo, di Oh, awal sebelum sebelum kemo Cenat. Jadi sebelum waktu kemo. pas badan udah oke nih, gitu kan, dokter onkologi kan, oke, nah ini badannya udah bagus, HB-nya udah bagus, Oh, leukosit udah bagus, trombosit bagus nih, gitu kan, ya ya. pulang, gitu kan. Nanti habis itu kontrol dulu ke dokter onkologi, baru nanti kita lihat, ibu, saya putuskan nanti kemonya nanti berapa kali, apakah harus radiasi, apakah harus operasi dulu gitu. Nah, saat Oke. itu ya aku ketemu Cenat tuh, karena namanya aku kan hanya bisa berbaring tidur ya. Karena masalahnya semua aktivitas aku Oh, lakukan di tempat tidur, dari mulai pipis, apa segala macam, mandi pun di tempat tidur, karena memang sama sekali nggak bisa kemana-mana gitu oke. kondisinya dari Oh, Desember itu. oke. Terus lihat TikToknya Cenat, ya kan, karena saat itu saya makan pun masih, walaupun udah oke badannya, keluar Heeh. dari rumah sakit, Iya. makannya masih belum banyak gitu. Makan itu belum belum banyak lah gitu. Heeh. Akhirnya ketemu Cenat, terus Cenat bilang ada vitamin dan Vitamin. segala Ya. macamnya itu kan, Sama terus tipsnya juga ya polanya diikut. Cenat bagaimana gitu Heeh, kan, dari iya. mulai bangun pagi ya kan sampai malam, pola makannya seperti apa yang harus dijaga gitu kan. Nah, Iya. akhirnya aku coba itu, ternyata Oke. alhamdulillah itu cocok banget. Terus Cocok aku banget makan katanya. itu, aku makan tuh udah enak banget Cenat. Aduh. Apa yang masuk ke dalam mulut itu, even dulu kan namanya belum sehat ya, banyak makan micin dan segala macam yang perasa ya. Iya. Tapi dengan minum vitamin itu, walaupun makannya nggak ada rasa, ibarat kata rasanya kurang lah ya gitu ya. Makan terus ya Tapi tapi ya. enak di mulut gitu, enak Heeh. banget. Terus akhirnya ya itulah, alhamdulillah banget. Terus badan fit. Aku dari kemo pertama sampai kemo 8, Iya. alhamdulillah tidak ngalamin yang namanya mual muntah, Nah. sariawan gitu nggak ada. Heeh. eh itu alhamdulillah banget. Soalnya kan pas kemo pertama ya aku mikirnya, aduh kalau sampai mual muntah gimana ini, mana makan baru enak gitu kan, makan Iya. baru enak, terus ntar Heeh. kemo mual muntah, ntar susah lagi makan, mikirnya begitu. Berarti Cuman kemoterapinya tidak seseram yang pertama dipikirkan kan ya? betul, sebelum kemo kan mikirnya udah, aduh mual muntah lagi nih pasti nih, ntar susah makan lagi, aduh ada Nah, lagi juga yang sariawan gitu iya kan, bener. apalagi kalau sariawan saya bilang gitu kan, tambah susah lagi gitu kan. Heeh. Alhamdulillah sih itu nggak saya rasakan sampai kemarin terakhir. Kemo Cuman yang saya ke-8. rasakan paling nyeri-nyeri di tulang, karena memang saya sudah metastasis ke tulang, Metas ke tulang. Iya. kansernya gitu. Oke, tapi Jadi sekarang lebih better ya, Win. alhamdulillah berat badannya sudah naik, Naik terus berapa kilo nih berarti sekarang? Posisinya berapa? ya masih sekitar 5 kilo. Soalnya kan posisinya Cenat sampai sekarang saya belum bisa berdiri. Oke. Tapi aktivitas saya masih di kursi roda, karena metastasis tulang itu kan, tulang saya jadi rapuh, jadi keropos ya. Jadi Heeh. pada saat saya jatuh waktu itu, jatuh dari motor, itu terjadi kayak dislokasi tulang pinggul. Jadi saat ini kondisi Gara-gara saya tuh jatuh kaki itu ya. kanan, iya, kaki kanan saya Oh. tuh lebih pendek. Jadi saya jalan jalan belum bisa. Tapi aktivitas saya duduk lama di kursi roda sudah bisa.
Terus saya ke kamar mandi pun udah bisa, cuman jalan aja belum bisa. Cuma jalan aja. Habis ini ya Win Betul. ya. Tadi aja bilang katanya masih nyuci loh. Ampun, ya ampun. Terus Iya, Win, selama pengobatan kamu kan punya anak ini 3, ya kan? iya, Jenat aja waktu kemarin kemoterapi ya punya anak satu, umurnya di 1 tahun lebih mau ke 2 tahun itu aja ibaratnya kayak yang udah mikir macam-macam dan bingung mau nitipin ke siapa gitu ya. Karena kan iya. memang kebetulan terbatas ya, saudara tidak di Surabaya semua ya kan, saudara yang Kinat. Hmm. Nah jadi kalau dirimu kemarin sambil urusin anak, ini anaknya berapa tahun, udah besar-besar kawin? Iya. Anakku yang pertama sudah SMP kelas 1, Oke. terus yang kedua itu di kelas di kelas 4 dan yang ketiga di kelas 3. Oke. Jadi Jadi memang paling kecil itu udah umur bisa masing-masing sendiri mandiri sendiri. ya, setidaknya Betul, ya. betul. Laki-laki Oke. semua, Cenat. Laki semua. Laki Wah, semua. tapi Iya, Mujana mau tanya nih, mereka tahu nggak kalau kamu sakit cancer? tahu, Tahu? tahu, tahu, Tiga-tiganya. tahu tiga-tiganya. Oke, tiga-tiganya. Di Terus apa yang ya, mereka, kamu nyampeinnya gimana, Win? eh mereka sih seneng kepo ya. Kadang kalau ibunya lagi ngobrol atau apa gitu, mereka suka curi dengar gitu ya. Jadi tanpa mereka bertanya, Oh, kadang mereka suka bikin statement, ibuku Bu, misalnya di sekolah ada yang tanya gitu, ibu sakit apa? Sakit kanker gitu. Jadi dia tanpa bertanya sama aku, mungkin dia suka curi dengar obrolan, misalnya obrolan aku sama bapaknya atau obrolan aku sama keluarga gitu loh. oke. Kayak gitu sih sebenarnya, lebih lebih ke ini. Cuman ntar begitu ini emang cancer apa Bu, dia baru nanya cancer itu apa sih Bu, kok ibu bisa sampai kayak begini gitu. Oke. Awalnya dia nggak nanya ibu sakit cancer ya, enggak, tapi dia curi dengar gitu, tahu Oh, aja terus gitu, oh akhirnya dia sakit paham-paham cancer sendiri gitu. ya mereka ya, Iya, mulai paham. begitu ditanya sama orang sakit Ah, apa, ibu ah. sakit cancer, cancer apa, cancer payudara gitu, tapi sebenarnya dia nggak ngerti gitu. Cuman pada saat mungkin banyak yang nanya atau gimana, baru oh ibu sakitnya gini, tapi kenapa ibu tidak bisa jalan, sampai nggak bisa jalan, kenapa ibu gini gitu. Mereka sih bilangnya mungkin bukan karena kansernya Bu, mungkin karena kemarin ibu jatuh dari motor. Anak-anakku suka seperti itu Oh, bilangnya. ya, 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 Aku ya. bilang, Jadi, "Mm-mm." tapi kita lihat sekarang kan kamu dengan kondisi yang fine banget gitu ya. Maksudnya kayak fisiknya, maksudnya cara senyumnya, apa semuanya itu tidak ada rasa kesedihan dan itu. Apakah ini kan Cina mau tanya ya, kenapa? Karena kemarin Cina juga kaget tuh. Ada beberapa yang memang saat didiagnosa cancer, mereka tuh tidak sedih. Wow, itu luar biasa banget loh. Karena Cina sendiri nangis-nangis tiap malam. Jangan tahu tuh ya. Kalau misalkan kamu Win, waktu di desa cancer itu kamu benar-benar yang down banget gitu ya, nangis kah, terus bingung mikirin anakmu atau seperti apa, atau ya terima langsung gitu Win? Iya, waktu itu sih sempet inian juga sih Cenat, sempet kayak denial juga ya. Sempat ya, Kayak ngerasa ada kok juga ya itu ya. ada Oke. tahap itu ada. Denial juga kayak kenapa sih gitu loh, kenapa sih harus harus saya gitu, padahal saya rasa saya udah begini, makan juga nggak yang macem-macem. Eh, Kayak apa namanya ya, kayak membenarkan apa yang saya lakukan gitu loh. Terus Iya. kayak bilang kenapa sih, kenapa nggak dari dulu ya taunya gitu loh, kenapa sih harus mikirnya saraf kejepit gitu, kadang mikirnya gitu, Kayak ada kenapa sih harus mikirnya. nyeselnya ya kan. Nyeselnya kok kok Kenapa sih bodoh harus banget mikirnya, sih. Kemarin iya udah deh. kerasa gini kok gak langsung cek aja gitu ya. Betul, padahal udah banyak yang ngingetin gitu loh. Itu ada benjolan loh gitu kan. Aku sempat cerita Ah, ya ke suami atau ke heeh. ibu, misalnya ke ibu aku gitu. Ya. Aku ada benjolan gitu. Tapi padahal udah diingetin gitu. Diperiksain dong benjolannya gitu loh. Tapi malah Oke. nggak, cuek gitu, nggak menyadari gitu loh. Oh Heeh. iya ya, kenapa ya gitu. Ya itulah apa namanya. Kadang kalau mikir apa
penyesalan kok selalu di belakang ya Win ya. Kalau di depan Mm-mm. namanya bukan penyesalan Win. Daftar Benar. Win, pendaftaran Win. Jadi memang iya Betul, iya iya. betul. Jadi pesan mungkin yang pelajaran bisa diambil nih dari ceritanya Win tadi. Berarti kita memang harus lebih aware, tidak menyepelekan apa yang sudah dirasakan gitu ya. Betul. Terus habis Mm-mm. itu juga mungkin ada jatuhnya tapi buktinya dengan kondisinya Win saat ini jujur ya, Cina tuh salut banget. Kenapa? Karena ternyata Cina baru tahu kalau kamu tuh masih duduk di kursi roda gitu. Tapi mengiyakan untuk mau bercerita ke teman-teman pejuang cancer di sini gitu, untuk memberikan ceritamu, inspirasimu, semangatmu untuk mereka gitu loh. Itu sebenarnya salut banget ya, nggak semuanya gitu. Gimana kok kamu bisa mau Win untuk bercerita ini Win? Perjalanan Iya. kamu Win. Apa? Cenat eh, pengen apa? Aku sama sakit drop, nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Aktivitas aku dari mulai aku pipis, aku maaf aku pup, aku mandi, dan segala macam itu semua dilakukan oleh suami. Aku nggak punya pembantu rumah tangga, ibuku juga sakit, jadi nggak mungkin juga ngerawat aku. Itu semua yang ngelakuin suami. Jelas dia tulus banget ngerawat aku. Terus nggak kepengen aku kenapa-napa, aku harus panjang umur, aku harus bertahan hidup karena aku dan suami punya anak 3, dia nggak mungkin sendirian, harus ada aku yang nemenin dia besarin anak-anak, nggak cuma ngelihat mereka nanti lulus sekolah, aku harus bisa ngelihat mereka nanti berhasil nikah, punya anak, kau punya cucu, seperti itu jangka panjangnya. Dan apa ya, apa yang dia sudah korbankan untuk aku, maksud aku harus nyerah gitu loh. Dia aja kepengen aku tetap bertahan hidup, ada untuk dia, untuk anak-anak. Nggak usah aku harus nyerah gitu aja. Itu aja sih aku pikirin. Iya. Terus orang-orang yang sekitar aku yang udah bener-bener ngebantu aku mondar mandir ke rumah sakit, ibaratnya apa, ngangkat aku dari tempat tidur ke berangkat, dari berangkar ke tempat tidur. Perjuangan mereka lah, perjuangan orang-orang sekeliling aku. Terus nggak mudah bagi pasien BPJS untuk periksa, di mana kalau ngantri sampai berjubel banget. Heeh. Terus Ya. apa, waktu, tenaga mereka juga. Aku cuma berpikir kalau mereka aja pengen aku bertahan, masuk aku harus nyerah. Oke. Gitu aja sih Cenat, aku Ya. mikirnya. Ya. Oke. Ya. Jadi memang perjuanganmu gak akan sia-sia Win. Ya. Jadi hari ini pasti banyak nanti bisa jadi yang mendengarkan podcast ini gitu ya, cerita kamu ini ya mungkin kondisinya entah itu lebih baik atau lebih buruk sekalipun, Cina yakin mereka mempunyai semangat untuk bisa melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini gitu. Karena dengan posisimu yang sekarang ini jujur Cina sendiri kayak yang nggak bisa kebayang. Jadi thank you banget ya Win udah mau cerita Ya, di kondisimu yang sekarang ini yang sangat jauh lebih baik dari yang kemarin. Tapi mungkin alhamdulillah. bagi sebagian orang melihat padahal belum selesai kan perjuangannya ibaratnya gitu ya untuk menyelesaikan kemoterapinya, pengobatannya dan sebagainya gitu ya. Tapi kamu bisa memberanikan diri, berani untuk bercerita seperti ini, itu pasti Cirat harapkan apa yang kamu bagikan bisa menyelamatkan banyak jiwa di luar sana, dan banyak yang mendoakan juga dirimu juga segera clear, makin sehat tahun ini juga, pastinya setiap Amin. hari tambah sehat dan bisa berjalan lagi ya. Oke. Amin, amin.
Amin. Itu ya Cina tunggu kabarnya. Kalau kemarin-kemarin kamu kasih tahu selalu setiap kemo Cina. Aku selesaiin kemoterapinya loh, minim Iya, efek. Aku gak apa-apa, aku bisa makan. Aku udah nggak mau nggak bisa makan pokoknya lah ya gitu ya. iya, Itu udah seneng banget ya. Cina tunggu kabar bahagia berikutnya, dirimu bisa berjalan ya. iya. Oke, kita Siap, doain sama siap, teman-teman Cenat. semua ya, Win. Iya, Thank you iya, Cenat. banget. Oh ya, Iya, kaosnya nanti Cenat akan kirim ya. iya, Jadi siap. kaosnya itu nanti kan itu kaos komunitas kita ya, yang mana itu ada nomornya nanti. Nanti kalau sudah sampai nanti boleh di video ya, Win ya. Siap, siap, Boleh Cenat. Iya, dipakai. Jadi nanti nomornya Wiwin itu di nomornya karena kita punya 1.000 mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Ini komunitas kami yang kita bangun itu mempunyai visi 1.000 pejuang cancer yang bercerita untuk pejuang cancer di luar sana. Jadi untuk Wiwin nanti ada di 010 Win. ya, Aduh siap, luar Cenat. biasa. Thank you so Iya. much ya. Nanti ditunggu ya. Pesan terakhir nih Win untuk pejuang cancer yang ada di sana, dan kamu mau berterima kasih sama siapa saja yang sudah menolong kamu melewati kondisi kemarin. Kalau pesan-pesannya, eh, pesan-pesannya teman-teman, pokoknya semangat bertahan untuk hidup, karena kita tahu cancer memang tidak ada obatnya, tapi walaupun selama kita hidup mungkin dia hanya tertidur di dalam tubuh kita, tapi semangat kita bisa lebih lebih kuat dibandingkan cancer itu sendiri. Ingat keluarga, suami, anak-anak, orang tua, eh, kita nggak boleh kalah, walaupun selemah apapun kita, seminimnya kita bergerak, tapi kita ini dibutuhkan buat keluarga kita. Ya. Oh, aku sangat berterima kasih banget sih buat suami aku yang benar-benar udah merawat aku sedemikian, meluangkan waktunya, eh, benar-benar semuanya ditinggalkan demi untuk merawat aku, merawat anak-anak juga, terus juga orang tua, saudara-saudara aku yang udah meluangkan waktunya untuk menemani aku kontrol, menolong aku, membantu aku bolak-balik ke rumah sakit. Itu sih Cenat. Dan alhamdulillah juga ketemu Cenat juga, eh, wawasan aku, pengetahuan aku tentang cancer, bagaimana cara aku bisa bertahan mulai dari kemo pertama sampai kemo terakhir. Aku ikuti pola-polanya, pola-pola makannya Cenat dan segala macam. Oh, apa pola olahraga dan segala macamnya aku ikutin, walaupun aku belum bisa jalan ya, tapi aku selalu berusaha setiap pagi juga. Cenat kan selalu bilang, kalau Cenat kan selalu bilang usahakan 10 sampai 15 menit bisa jalan kaki, karena aku tidak bisa jalan kaki, aku usahakan aku bergerak supaya tulang-tulangku juga tidak kaku, otot-ototku juga tidak kaku. Dan alhamdulillah banyak sekali manfaatnya yang aku dapatkan. Gitu sih Cenat. Alhamdulillah banget selalu bertemu dengan orang-orang baik. Iya, oke. Kau berhasil membuat saya hidungnya bermerah-merah kayaknya. Win, ya gak ada sia-sia ya. Jadi memang gak ada usaha yang sia-sia. Betul, Cenat. Meskipun live saat itu masih belum clear sekalipun ya kan, mungkin masih kemoterapi, masih belum dinyatakan clear gitu ya. Ternyata ada satu jiwa yang salah satunya dirimu ya terbantu dan dapat banget manfaatnya dari apa yang Cira share ya. Semoga kedepannya doanya
kita semua sama-sama semakin sehat, terus bisa juga bermanfaat dan berguna, membuat hidup kita jadi lebih bermakna setiap harinya, buat keluarga, buat orang-orang yang kita cintai ya. Sampai sini dulu, thank you banget ya Win. Mungkin nanti next time kita akan bergabung lagi di lanjutannya, pasti akan ada episode berikutnya dari Wiwin ya. Jadi thank you banget ya Win. Sampai sini dulu cerita kita di komunitas Seru Aja Teman Sehat, Rujaan Sehat dan Cenat bersama Wiwin. Thank you udah nonton kita. Semangat buat kamu yang ada di luar sana. Cancer bukan akhir segalanya, tapi awal perjalanan baru kita dimulai.